Kita mulai pelatihan dengan sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada seluruh peserta supaya mengaktifkan kameranya selama proses karena nanti akan di screenshot bukti bahwa kalian hadir dan juga absensi jangan lupa. Pagi ini mungkin belum dibuka tapi nanti agak siangan setelah materi utama kita akan buka absen dan jangan lupa sebelum Zoom siang semua dipastikan sudah absen dengan link yang nanti akan disampaikan oleh panitia. Mungkin dari panitia demikian, untuk selanjutnya diteruskan oleh para narasumber untuk menyampaikan materi pada hari kedua ini. Kepada Bapak Ibu narasumber, sesuai dengan tugas masing-masing kami persilahkan. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap layar ya untuk melaksanakan pelatihan persiapan sertifikasi. Untuk materi hari ini sesuai jadwal adalah laporan keuangan dan masih bersama saya dengan saya Dewi Saraswati. Untuk hari ini saya akan memulai materi dengan menanyakan apakah semua sudah punya format lembar jawab mulai dari laporan keuangan sampai post closing trial balance, dari jurnal penyesuaian sampai post closing trial balance yang Excel sudah di print semua nak? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Sudah ya. Nanti di format-format itu akan kita gunakan untuk mengisi 2 studi kasus nih. PT Sejahtera melanjutkan yang kemarin dan untuk penugasan adalah UD Multi Persada. Karena ada sedikit perbedaan di 2 perusahaan tersebut, maka kalian silakan nanti menyesuaikan saja ya akun-akunnya. Misalkan ada beda nomor akun nih yang di daftar akun dengan di neraca saldo. Karena itu kesalahan dari pihak kami, maka boleh kalian mengikuti salah satu saja. Misalnya mau menggunakan nomor akun yang ada di neraca saldo, silakan dilanjutkan dari awal sampai akhir seperti itu. Yang penting konsisten. Oke, saya akan mulai tayangkan materi untuk hari ini, dimulai dari soal. Oke. Nah, di layar para peserta apakah sudah muncul materi hari ini, yaitu Sudah, Bu. laporan keuangan? Oke. Sudah Bu. Nah, di laporan keuangan ini saya ingin mengaitkannya dengan materi yang kemarin, yaitu tentang buku besar dan neraca saldo. Neraca saldo 31 Desember 2018 ini merupakan hasil posting dari buku besar ya. Kemarin sudah sempat dibahas. Nah, inilah yang akan kita gunakan sebagai dasar pengerjaan langkah-langkah di laporan keuangan. Untuk laporan keuangan ini sendiri, kita akan mulai langkah pertama yaitu menyusun jurnal penyesuaian dengan data-data yang sudah disediakan. Oke, lalu setelah jurnal penyesuaian, kita akan masuk ke neraca lajur. Dari neraca lajur atau worksheet ini yang merupakan kertas kerja, jadi tidak dilaporkan, akan bisa kita mulai menyusun laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan bentuk perusahaan dagang, perusahaan terbatas gitu ya, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca atau laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas secara menyeluruh adalah laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca. Untuk laporan arus kas nanti akan dibuatkan step by step tersendiri yang akan diupload karena agak sedikit sulit untuk membahas laporan arus kas apabila digabungkan dengan materi-materi lain karena memang butuh waktu yang lebih panjang gitu. Jadi hari ini kita tidak membahas arus kas ya.
kemungkinan besar. Setelah itu kita akan melakukan penutupan akun-akun nominal di jurnal penutup, juga menyusun neraca saldo setelah penutupan. Sampai situ materi kita, mudah-mudahan 2 jam bisa selesai. Jadi kembali saya ingatkan bahwa karena ini adalah pelatihan persiapan sertifikasi, maka mohon dimaklumi apabila narasumber tidak terlalu banyak memaparkan seputar konsep akuntansinya ya, karena di sini kita lebih ke trik cepat bagaimana bisa mengerjakan soal-soal di uji sertifikasi kompetensi. Walaupun tidak menutup kemungkinan apabila ada peserta yang bertanya secara khusus tentang konsep akuntansi tertentu, insya Allah kami jawab. Oke. Sebelumnya saya tampilkan format putus ya? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Tampilan di layar dalam bentuk Microsoft Excel ini adalah format adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Format ini tidak baku ya, bisa jadi ada beberapa perbedaan dengan yang biasa digunakan di sekolah, tapi pada intinya dia akan berisi tanggal, nomor invoice atau nomor bukti, account name, yaitu akun-akun yang akan digunakan dalam jurnal penyesuaian tersebut, lalu kolom debit dan kolom kredit. Kolom ref di sini digunakan untuk menulis nomor akun dari akun-akun yang dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Ini biasanya nggak banyak, cuma 1 lembar saja. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke studi kasus PT Sejahtera, bagaimana caranya mengisi format adjustment jurnal ini. Oke. Untuk mengisi jurnal penyesuaian, data-data yang dibutuhkan adalah yang pertama neraca saldo 31 Desember, dan itu sudah disediakan oleh soal, sedangkan yang kedua adalah ayat-ayat penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini disusun di akhir periode dalam rangka untuk menampilkan saldo-saldo yang real di sebuah perusahaan. Data-data yang ada di neraca saldo 31 Desember belum tentu menunjukkan nilai sebenarnya. Bisa jadi ada pencatatan-pencatatan yang keliru sehingga di akhir periode kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nanti data dari neraca saldo tersebut ditambahkan dengan data-data penyesuaian, maka itu akan menjadi data baru yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Saya masuk ke slide pertama ya untuk AJP. Oke, kita ada beberapa ayat jurnal penyesuaian, tapi yang saya bahas hanya yang berbeda saja. Untuk ayat jurnal yang sejenis tidak saya bahas ya. Jadi kurang lebih yang saya bahas hanya 4 jurnal saja. Nah, di layar kalian apa sudah muncul tampilan PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke. Ayat yang pertama, di situ tertulis dengan nomor dokumen BM 12.03, berdasarkan stok of name, saldo persediaan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut, yaitu ada 2 keterangan. Stok of name itu cek fisik ya, jadi dihitung satu persatu. Mungkin kalian pernah lihat kalau di supermarket suka ada pegawai yang sedang menghitung ketersediaan barang tuh di rak itu di gondola. Misalnya susu ada berapa kotak, lalu mie instan ada berapa, seperti itu stock of name, cek fisik. Nah, dari hasil cek fisik ditemukan bahwa persediaan barang dagang ternyata sama dengan perhitungan yang ada di kartu persediaan. Kartu persediaan itu yang kemarin ya. Karena dia sama, maka tidak perlu dilakukan penyesuaian. Oke, yang kedua, di situ persediaan supplies atau perlengkapan. Perlengkapan kantor ternyata bernilai 3 juta. Jadi setelah dihitung tuh nilai kertas, ATK, atau misalnya plastik gitu ya, yang biasa barang habis pakai itu cuma senilai 3 juta rupiah. Nah, dari ayat ini terus kita mesti ngapain, Bu? Nah, yang pertama kalian lakukan adalah kalian bandingkan akun persediaan supplies atau store supplies ini
dengan hasil angka yang ada di trial balance. Trial balance itu yang tadi ada di soal ya, trial balance 31 Desember. Ternyata data di trial balance untuk akun store supplies bernilai Rp7.600.000. Itu adalah nilai yang ada di neraca saldo per 31 Desember. Sementara hasil cek fisik munculnya setelah dihitung, ditaksir nilainya 3 juta. Wah, ada dua nilai nih. Nilai di neraca saldo di trial balance dan nilai hasil cek fisik. Yang benar yang mana nih yang mau dijadikan patokan, yang mau kita laporkan ke pimpinan? Nilai 7,6 atau nilai 3 juta? Nah, saya tanya nih ke kalian. Nilai yang benar itu yang mana? Yang menunjukkan keadaan sebenarnya? Yang 7,6 juta atau yang 3 juta? 3 juta, Bu. Oke, nilai yang 3 juta. Maka di laporan keuangan kita harus menyampaikan bahwa perlengkapan kantor itu nilainya harusnya 3 juta. Bukan 7.600.000. Oleh karena itu kita buat perhitungan seperti ini. Nilai di trial balance 7.600.000. Sementara nilai cek fisik stock of name 3 juta. Ada selisih di situ. 7.600.000 dikurang 3 juta, lalu kita dapat angka Rp4.600.000. Nah, 4,6 juta ini kita masukkan ke dalam AJP. Memasukkannya gimana? Kalau mau pakai konsep seperti ini. Store supplies, debit, 7.600.000 tuh di trial balance. Gimana caranya ya biar dia nanti jadinya 3 juta, kan gitu, dalam posisi debit. Nah, maka supaya 7,6 juta ini berubah jadi 3 juta, harus dikurangkan dengan nilai 4.600.000. Supaya dia berkurang, maka yang tadinya posisinya di debit harus ditaruh di posisi kredit. Maka AJP-nya store supplies posisinya kredit sebesar 7.600.000. Sementara store 4.600.000 sebagai pasangannya itu sudah menjadi beban dengan akun store supplies expense. Jadi kalau di realitanya seperti ini. Di kantor ada bagian pencatatan, bekerjanya hanya berkutat di meja dan lain-lain. Dia menghitung nilai store supplies adanya 7.600.000. Itu. Tapi kan gini ya, di kantor itu divisinya banyak. Bisa jadi ada pemakaian-pemakaian yang tidak tercatat olehnya. Gitu. Nah, ternyata di akhir ketika dihitung cuma ada 3 juta nih. Berarti kan 4.600.000 ini terpakai kan? Itu terpakai tapi belum sempat dicatat nih sama si petugasnya. Maka 4.600.000 ini sudah jadi beban karena sebenarnya sudah dipakai oleh kantor tapi belum sempat dicatat. Maka nanti di AJP-nya dia dimasukkan ke dalam akun beban. Beban perlengkapan kantor. Debit 4.600.000, kreditnya store supplies 4.600.000. Gitu, Nak. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ini AJP pembuka biasanya hampir selalu ada di setiap uji sertifikasi. Jadi untuk AJP seperti ini, apabila ada data-data dua seperti ini ya, data-data persediaan, silakan tuliskan jurnal penyesuaiannya khusus untuk yang nilainya berbeda. Kalau nilainya sama nih, persediaan sama, maka tidak perlu dibuat jurnal penyesuaiannya. Dan memang kalau persediaan barang dagang biasanya sih jurnal penyesuaiannya terpisah. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut ke slide berikutnya ya, Nak. Oke. Yang kedua adalah AJP mengenai rekonsiliasi bank atau rekening koran. Dan di sini ada sedikit ralat nanti ya, di ayatnya ada kesalahan. Dari rekening koran per 31 Desember 2018 yang diterima oleh perusahaan, diperoleh informasi bahwa saldo kas di bank sebesar sekian-sekian. Nah, ini 196 jutanya diabaikan ya, ini salah. Yang disebabkan oleh adanya transaksi, yaitu ada transaksi yang pertama pendapatan bunga bank sebesar 6.500.000 belum dicatat. Lalu yang kedua ada transaksi beban administrasi bank sebesar 230.000 belum dicatat.
Nah, terus gimana nih Bu? Ada 2 akun, ada 2 transaksi, bank sudah mencatatnya, tapi kita di kantor belum tahu, belum kita catat. Makanya beda nih, rekening kita di bank menunjukkan angka sekian, sementara di kantor angkanya berbeda. Maka yang harus dilakukan adalah kita catat yang belum sempat dicatat, gitu ya. Nah, data-data apa sih yang belum? Nah, ini 2 tadi. Nah, ini sudah kami beri kemudahan, pendapatan bunga bank posisinya kredit, beban administrasi bank posisinya debit. Kalau seandainya nanti kalian tidak mendapatkan keterangan debit dan kredit ini, maka kalian kembali ke konsep dasar sekali, yaitu posisi normal setiap akun. Akun pendapatan, oke, sebelumnya gini, pernah tahu rekening koran itu seperti apa? Ada yang tahu rekening koran? Rekening koran itu sama seperti buku bank, buku tabungan. Kalau kalian punya rekening di bank, nanti kan ada buku tabungannya tuh. Nah, kalau buku tabungan kita bisa minta dicetak sama teller, Mbak tolong cetak untuk periode bulan Agustus misalkan. Nanti dia cetak tuh dari di bulan Agustus ada tanggal dan ada mutasi setiap tanggalnya. Setiap transaksi ada di situ. Nah, rekening koran juga sama. Isinya adalah mutasi di dalam rekening tertentu, tapi bentuknya bukan buku, dia bentuknya lembaran. Jadi tinggal di-print gitu. Kalau di kantor biasanya rekening koran itu, kalau dulu ketika internetnya belum canggih, kita manual harus datang ke bank lalu meminta untuk dicetak rekening koran. Tapi kalau sekarang setelah adanya kemajuan teknologi, sudah ada internet banking dan kita bisa download sendiri rekening koran itu, misalnya dari Januari 2021 sampai bulan Mei 2021, download lalu di print rekening koran. Jadi cuma mutasi biasa aja. Dari situ kan kelihatan tuh ternyata pendapatan bunga belum dicatat nih. Nah, kita catat. Akun pendapatan bertambah posisinya selalu di sebelah kredit. Maka kalian tulis pendapatan bunga bank, atau dalam istilah akuntansi kita sebut interest income, 6.500.000. Lalu yang kedua, ada beban nih Bu, beban administrasi bank. Sudah dicatat oleh bank, belum kita catat. Beban, posisi normalnya di debit. Ketika dia bertambah, belum kita catat nih bebannya, berarti kan nambah tuh. Kita posisikan dia di debit. 6.500.000, lalu bank service charge 230.000. Tadinya gitu ya, cuma 2 akun ini. Lalu kalian lihat antara debit dan kredit itu apakah sudah seimbang? Kan belum ya. Yang satu baru 230, sedangkan yang satu baru 6.500.000. Maka kalian cari selisihnya. 6.500.000 dikurang 230.000 didapatkan angka 6.270.000. Oh, berarti uang di bank, uang kas kita yang ada di bank bertambah. Karena kita dapat pendapatan bunga 6.500.000. Tapi pendapatan bunga itu sudah dipotong sama beban administrasinya. Jadi total uang kas di bank yang kita menerima penambahannya hanya 6.270.000. Itu Nak. Sesederhana itu kalau untuk rekening koran. Sampai sini cukup dipahami? Paham, Bu. Oke, berarti bisa saya lanjutkan ya. Kita masuk ke slide berikutnya untuk cadangan kerugian piutang. Oke, cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 5% dari saldo piutang dagang di akhir periode akuntansi. Di akhir periode akuntansi, ingat kata-katanya. Nah, kalau di akhir periode itu kan tanggal 31, maka kalian selalu, jangan sampai ketuker ya Nak, berpatokannya ke trial balance tanggal 31 Desember. Jangan ke trial balance 1 Desember atau trial balance 30 November, maka sudah jelas itu salah. Oke. Dari trial balance yang ada di soal laporan keuangan, kita mendapatkan angka account receivable atau piutang, saya singkat di sini AR, sebesar 112.895.000. Oke. Lalu di sini kita masukkan keterangan yang ada di AJP. 5% dari 112 juta berapa?
Didapatlah angka 5.644.750. Lalu kita lihat di trial balance-nya lagi. Akun account receivable itu kan biasanya sepaket ya. Ada akun cadangan kerugian piutang atau allowance-nya. Posisinya kredit. Nah, di situ bernilai 4 juta. Maka kalian cari selisihnya nih. Oke, saya munculkan tampilan di Excel ya. Soal sejahtera sebentar. Sebentar, Nak. Oke, di layar kalian sudah muncul tampilan Excel? Udah, oke. Oke, di sini, nah, saya tampilkan neraca saldo 31 Desembernya ya. Trial balance 31 Desember 2018, akun yang akan kita soroti di sini adalah akun account receivables. Lalu yang kedua adalah akun pasangannya, yaitu allowance for doubtful debt. Jadi di akhir periode kita punya data piutang. Piutang itu artinya si pelanggan belum bayar ke kita 112 juta. Dari 112 juta itu kita sudah mencadangkan. Kayaknya nggak semua pelanggan bisa bayar deh gitu. Kita udah buat cadangan nih, cadangan kerugian. Jaga-jaga siapa tahu ada pelanggan yang tidak mampu bayar. Mungkin karena bangkrut atau terdampak pandemi gitu ya. Nah, dari 112 juta ini kira-kira kita sudah mencadangkan sebesar 4 jutanya kira-kira tidak akan tertagih gitu. 112 juta dikurang 4 juta, kira-kira itulah yang nanti bisa dibayarkan oleh mereka. Kita udah siap-siap rugi karena piutang tidak terbayarkan, tidak tertagih sebesar 4 juta. Maka kita berpatokan dari situ, lalu kita bandingkan dengan data dari penyesuaian. Ternyata jurnal penyesuaian justru mengatakan hal yang berbeda. Dari 112 juta ini, potensi tidak tertagihnya, kerugian piutangnya bukan 4 juta, tapi 5% gitu loh. 5% dari 112 juta adalah 5.644.750. Sementara perusahaan mencadangkannya baru 4 juta. Berarti perusahaan itu mengalami kekurangan pencadangan kan? Perkiraannya terlalu rendah gitu. Di akhir periode setelah diperhitungkan, oh kayaknya yang tidak bisa tertagih itu 5,6 juta. Kita mah mikirnya baru 4 juta nih. Berarti angka 4 juta ini harus kita ubah. Harus kita ganti menjadi 5,6 juta gitu. Lalu gimana caranya? Biar angka 4 juta ini berubah menjadi 5,6. Nah, kalian lihat di situ posisinya. Akun allowance posisinya di kredit 4 juta. Bagaimana caranya, Bu, biar berubah jadi 5,6? Oh, berarti dia harus ditambah nih. Ditambah berapa? Nah, kita lihat selisihnya. 5 juta dikurang 4 juta. Oh, supaya dia bertambah dari 4 juta berubah jadi 5 juta, maka harus ada penambahan senilai 1,6. Gitu ya. Paham ya dapat dari mana 1,647.750 ini? Paham, Bu. Oke. Nah, 4 juta posisinya kredit. Supaya jadi 5,6 juta posisi kredit, maka harus ada tambahan di debit atau di kredit? Debit. Debit. Kredit. Gimana? Kredit. Jadi gini, Nak. Posisi awalnya kredit. 4 juta. Gimana caranya biar nambah?
gitu. Biar bertambah. Bertambah itu artinya kan menjadi lebih besar atau menjadi lebih banyak. Nah, kalau akun tersebut harus bertambah, maka dia selalu nanti di jurnal dalam posisi yang sama. Kalau bertambah, posisi saldonya harus sama. Kalau awalnya dikredit, maka AJP-nya dikredit. Gitu. Oke ya. Akun allowance, saldonya per 31 Desember kredit 4 juta. Harusnya dia kredit 5,6 juta. Maka harus ditambahkan 1,6 juta. Supaya jadi 5,6 nih. 4 juta tambah 1,6, hasilnya 5,6. Nah, naruh 1,6-nya ini debit atau kredit? Kan gitu pertanyaannya. Nah, kalian kembali ke akun tersebut. Allowance ini posisi aslinya di kredit. Oh, berarti kalau dia supaya bertambah, maka taruhnya di kredit. Kayak gitu. Oke? Bisa sampai sini? Bu. Oke, maka nanti AJP-nya bisa ditulis allowance for doubtful debt. Ini saya tutup dulu ya akun debitnya, karena kan kita ceritanya belum tahu. Oke. Kita baru tahu allowance nih. Allowance harus bertambah di kredit sebesar 1,6 juta. Lalu masih kosong posisi debit. Debitnya, oke nak, mohon kepada para peserta yang lain untuk tidak mencoret-coret di screen-nya ya. Terima kasih. Lalu di sini ada posisi debit yang masih kosong. Allowance selalu satu paket dengan akun yang ada di akun nomor 6, posisi expense, yaitu bad debt expense. Dia selalu sepaket. Jadi kalian bisa nanti dihafalkan, itu boleh dihafalkan, bahwa allowance kredit debitnya pasti bad debt expense. Bad debt expense 1,644750, kreditnya ada allowance. Jadi kuncinya kalau dari saya, kalian pahami allowance-nya. Allowance-nya kurang berapa, masukkan posisi kredit, pasangannya debit, angkanya tinggal mengikuti, akunnya selalu ini, bad debt expense. Nggak pernah yang lain. Kalau menggunakan metode cadangan kerugian piutang. Gitu ya nak, jadi angka 1,6 itu didapat dari selisih antara yang disangkan dengan selisih yang ada di trial balance, sedangkan akun-akunnya adalah seperti ini, posisinya dilihat dari harus ditambahkan ataukah harus dikurangkan, seperti itu. Untuk cadangan kerugian piutang apa cukup? Kalau cukup, saya lanjutkan ke AJP berikutnya. Cukup, Bu. Cukup, oke. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya saya kembali ke PPT. Slide berikutnya adalah slide ke-4, yaitu mengenai jurnal penyesuaian beban yang belum dibayar. Beban yang belum dibayar ini tertulis ayatnya sebagai berikut. Ini namanya ayat ya, ayat kalimat gitu. Nah, ini jurnalnya, ini jurnal penyesuaiannya. Prepaid rent. Beban ini tentang prepaid rent, maksudnya gitu, bukan prepaid rent akun. Sewa bulan Desember sebesar 850.000. Keterangannya cuma begitu, nggak ada keterangan apapun. Maka apabila kalian mendapati ayat jurnal seperti ini, kalian cukup tuliskan saja angka yang memang sudah ada di situ. Jadi ini udah dikasih tahu, ada beban sewa bulan Desember 850.000, tapi perusahaan belum catat. Gitu. Jadi ada beban, sudah terjadi, ini kan di tanggal 31 Desember nih ya, ada beban yang sudah terjadi tapi belum dicatat oleh kantor, maka kalian buat AJP-nya sebagai berikut. Yang pertama, beban ini bertambah posisi debit, kalian tuliskan rent expense 850.000, lalu pasangan akunnya dalam bentuk akun harta atau akun aset, yaitu prepaid rent, sewa dibayar di muka. Jadi terkait dengan sewa ada dua,
Yang satu beban sewa, yang satu sewa dibayar di muka, akunnya sama. Dia selalu sepaket. Gitu, Nak. Itu ya. Atau saya munculkan kembali daftar akun di soal laporan keuangan. Daftar akun tidak disediakan ya. Oke, berarti harus kita lihat daftar akun itu di soal jurnal. Maka ini artinya kalian tidak boleh mengabaikan data-data yang ada di soal sebelumnya. Oke. Oke. Di layar kalian apa sudah muncul saya sedang menampilkan daftar akun? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, bagi para peserta yang belum begitu hafal akun dalam bahasa Inggris, kalian selalu bisa mengacu ke materi 1 tentang jurnal. Di situ ada daftar akun dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti bisa dihafalkan. Contoh di sini saya ingin memperlihatkan bahwa akun-akun tertentu dia selalu satu paket. Contoh, yang pertama adalah prepaid rent atau bahasa Indonesianya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu artinya kita membayar sewa sekarang untuk beberapa bulan ke depan. Nah, itu namanya sewa dibayar di muka. Bayarnya di awal untuk pemakaian ke belakang, ke depan itu. Nah, sewa ini dia akan satu paket. Ini kan akun nomor 1 ya, akun harta. Nanti dia ada temennya, ada pasangannya di akun nomor 6 betul, expense. Cari rent, nah ini ada nih, rent expense, yaitu beban sewa, kayak gitu. Lalu contoh lain adalah prepaid insurance, asuransi dibayar di muka. Pokoknya prepaid itu pasti bayar duluan baru pakai, kayak prepaid PLN gitu ya, token listrik kan prepaid, kita beli dulu baru dipakai belakangan. Asuransi dibayar di muka, maka dia pasti ada pasangannya di bawah, yaitu dalam bentuk akun expense dengan nama insurance expense, gitu ya, Nak. Nah, kedua akun ini nanti selalu dipasangkan dalam jurnal penyesuaian, kayak gitu. Untuk jurnal-jurnal yang lain ke belakang selain rent expense, dia semuanya sejenis. Maka saya tidak akan bahas lagi untuk jurnal penyesuaian. Saya langsung munculkan kunci jawabannya. Nah, di sini kalian bisa lihat dan kalian tanyakan ke saya apabila kalian ada yang belum paham. Di sini yaitu ada AJP tentang insurance expense, tentang pemakaian asuransi, lalu ada tentang penyusutan aset, ada tentang listrik, dan juga tentang utang, pajak. Semuanya sejenis. Sudah diketahui angka-angkanya, maka tugas kalian adalah mencocokkan akun-akun yang sesuai dengan ayat tersebut. Di BM 1207, tertera ada pemakaian asuransi, ada beban asuransi 2 juta. Kalian tinggal tulis insurance expense debit, prepaid insurance kredit. Itu polanya sama, seperti yang tadi prepaid rent. Kayak gitu, Nak. Nah, dari slide yang saya tayangkan, ini beban yang belum dibayar, ada yang mau ditanyakan nggak? Pagi Bu Dewi, saya mau nanya. Ada? Oke, silakan. Saya mau nanya untuk perhitungan pajaknya ini gimana ya Bu? Perhitungannya. Oh, 13.443 ini dapat dari mana ya? Iya Bu, makasih Bu. Saya kembalikan ke awal ya. Jadi gini, Nak. Untuk materi uji kita memang terdiri dari 7 unit kompetensi ya, yaitu 2 unit teori, kemarin itu K3 sama etika profesi ya, lalu 5 unit praktek. 5 unit praktek itu jurnal, buku besar, laporan keuangan, spreadsheet, dan terakhir apa ya, komputer akuntansi. Nah, adapun pajak, income di sini angkanya 13 juta, ini perhitungan pajaknya berapa sebenarnya tidak menjadi bagian dari pengujian. Jadi
kalau sesuai dengan aturan harusnya tidak ada pengujian bagaimana caranya untuk mendapatkan angka 13.443.875. Harusnya begitu. Jadi nanti di AJP angka itu udah kelihatan, Nak. Ada utang pajak yang belum kita bayar senilai 13 juta. Gitu. Itu dulu yang harus kalian pahami. Lalu misalkan kalian mau bertanya, pajak ini 13 juta ngitungnya gimana? Nah, itu saya kembalikan ke AJP-nya. Sebentar, ayat jurnal penyesuaian AJP. Oke, sebentar. Nah, ayat di sini kan tulisannya cuma kayak gini ya. PPh Badan bulan Desember 2018 yang akan dibayarkan bulan Januari 18 adalah dengan tarif pasal 31E. Mintalah laporan koreksi fiskal ke bagian pajak terutang 13.443.875. Nah, pasal 31E ini cara menghitungnya adalah kalian udah belajar pajak belum? Udah, Bu. Sudah. Berarti sudah paham cara menghitung 31E? belum. Udah materinya udah sampai situ belum di sekolah pasal 31E? Saya sih belum. Oke. Pasal 31E itu ada di Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 kalau nggak salah ya, Undang-Undang tentang pajak penghasilan. Nah, di pasal 31E itu artinya ayatnya seperti ini. Apabila ada perusahaan, mohon narasumber lain dikoreksi kalau saya ada yang lupa kalimatnya, dengan peredaran bruto sepaling tinggi sampai 4,8 miliar, dia akan mendapatkan pemotongan tarif pajak sebesar 50%. Nah, peredaran brutonya PT Sejahtera itu nggak nyampe 4,8 miliar. Maka dia mendapatkan tarif yang harusnya PPh Badan itu tarifnya tunggal 25%, maka dia menjadi dapat potongan. Bukan 25%, tapi hanya setengahnya, hanya 50%-nya saja, yaitu 12,5%. Nah, 12,5% ini dikalikan dengan laba yang diterima oleh perusahaan tersebut. Jadi kalian harus tahu dulu labanya berapa, gitu. Kalau kita bahas pajak itu agak panjang, gitu. Jadi angka 13 juta ini didapat dari 12,5%. 12,5% itu dari angka 31E ya, karena dia menggunakan tarif pasal 31E. Kalau nanti di soal tersebut pasal 17, berarti tarifnya 25%. Gitu. Tergantung nanti dapatnya yang mana, tapi biasanya sudah dikasih tahu angkanya. Gitu. Nah, kalau untuk soal ini, kalau kalian penasaran ya gitu, 31E itu tarifnya 25% dikali 50%, artinya 12,5%, lalu dikali penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak tuh ngitungnya gimana, Bu? Nah, itu dicari dulu laporan laba rugi, lalu dikoreksi fiskal, nanti dapat penghasilan kena pajak setelah fiskal. Gitu. Kita butuh 1 hari khusus untuk membahas PPh Badan kayaknya, Nak. Itu ya. Nah, kalau nanti kalian cocokkan angka 13 juta ini ternyata nggak matching, Bu, sama laba rugi yang nanti kalian kerjakan nih. Nah, itu berarti kami narasumber nyari angkanya ini nggak berdasarkan perhitungan tersebut, tapi mungkin asal gitu. Yang penting ada dulu, karena intinya kita adalah cara mengisi jurnal penyesuaian. Kurang lebih seperti itu. Karena untuk perhitungan PPh Badan sendiri memang tidak diujikan pada saat sertifikasi kompetensi. Kalau ada LSP yang mengujikan, ya sebenarnya kalau secara aturan itu sudah untuk pengujian di atas level 2. Kalau SPT ya, menyiapkan SPT itu di level 4. Gitu. Oke ya, nanti bahan materi ini, bahan AJP ini bisa kalian gunakan untuk dibahas di kelas dengan gurunya masing-masing untuk menghitung pajak terutangnya. Kalau ada waktu nanti narasumber akan mencoba membuatkan step by step. Kalau memungkinkan kita buatkan cara perhitungan 13 juta ini. Karena kalau sekarang saya tidak bisa tampilkan karena masih dalam bentuk Excel yang belum dirapihkan gitu. Nanti coba kalau sudah ada perhitungan 13 jutanya kami share di Google Classroom. Gitu ya.
Makasih banyak Ibu. Iya, kayaknya kalau nanya pajak yang lain pusing karena memang pajak itu butuh konsentrasi sendiri gitu. Oke, Nak, yang lain seputar materi jurnal penyesuaian ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Materi berikutnya. AJP kan udah selesai nih ya. Tadi kalian sudah input ke dalam AJP format jurnal penyesuaian mulai dari 12.03, 04, 05, 6, 7, 8, 9, 10 sudah. Lalu jangan lupa ya, nanti dijumlahkan di total tuh debit kreditnya berapa. Pastikan sama. Nah, kalau sudah kita lanjut ke tahapan berikutnya yaitu menyusun kertas kerja atau worksheet. Nah, ini udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Dari sini kita perkenalan format dulu. Worksheet-nya terdiri dari pertama kolom account number, lalu account name, lalu ada 5 kolom utama atau disebut juga ini neraca lajur 10 kolom karena 10 itu terdiri dari 10 kolom debit kredit ini ada 10. Tapi kalau judul besarnya ada 5, trial balance 31 Desember, adjustment entries atau adjustment journal, trial balance setelah AJP, laporan laba rugi, neraca gitu. Trial balance 31 Desember sudah ada dari soal, nanti kalian biasanya sudah diisikan akun-akunnya sama dengan yang ada di soal awal ya, soal per 31 Desember. Sedangkan adjustment entries ini tergantung LSP-nya ya. Ada LSP yang memberikan formatnya AJP-nya kosong, jadi kalian tadi mengisi AJP lalu kalian pindahkan satu persatu ke sini AJP-nya sesuai posisinya, tapi ada pula LSP yang sudah mengisikan adjustment entries-nya. Jadi nanti kalian diberi waktu mengisi adjustment journal nih, yang ini dikasih waktu 30 menit, lalu dikumpulkan. Nah, sebagai ganti kalian sudah mengumpulkan AJP, kalian akan diberikan worksheet. Worksheet ini ada yang AJP-nya sudah diisi, ada yang belum. Kalau belum, berarti lembar AJP tadi pasti belum dikumpulkan. Kalian akan disuruh untuk tetap memegang AJP tersebut sampai akhir. Trial balance diisi, adjustment entries diisi, lalu 3 kolom terakhir ini pun harus diisi. Cara mengisinya bagaimana sih Bu biar cepat? Ini kan banyak ya. Sebelumnya di sini sudah pernah praktik mengisi worksheet di sekolah untuk perusahaan apapun itu? Udah. Sudah. Ada kendala pada saat pengisian worksheet? Salah ini ya Bu. Waktu itu saya waktu lagi ulangan salah penempatan debit kreditnya. Oh, salah penempatan debit kreditnya. Salah karena murni nggak teliti atau gimana nih? Nggak teliti. Nggak teliti ya. Jadi memang kalau di worksheet itu kan pertama kendalanya adalah dia kolomnya kecil-kecil, barisnya kecil-kecil, akunnya banyak gitu. Jadi kalian harus menjumlahkan sedemikian banyak akun, lalu harapannya adalah setelah dijumlah saldonya sama debit kredit. Nah, seringnya nggak sama, terus langsung ngeblank, panik, buyar, waktunya berkurang banyak kan gitu. Nah, maka hari ini kita akan belajar cara-cara cepat untuk mengisi worksheet. Nah, di sini ada langkah pengerjaannya. Yang pertama, pastikan kolom trial balance ini sudah terisi. Lalu kolom adjustment entries juga sudah terisi. Tadi mengisinya dari adjustment journal tadi ya. Nah, ada trik yang berikutnya adalah isi kolom 3, 4, dan 5 secara bersamaan per baris, bukan per kolom. Jadi saran saya itu gini, oke, saya petty cash kan atau saya munculkan Excel-nya deh, biar lebih kebayang. Oke, Excel-nya sudah terlihat, Nak? Udah, Bu. Oke, gini ya. Cara ngisinya gini. Ini saya putihkan terlebih dahulu. Tampilan.
Oke. Oke, gini. Nanti kalian akan dapat tampilan seperti ini. Cara mengisinya adalah isi per baris. Contoh, petty cash, kolom trial balance 2.025.000. Di AJP dia kosong. Maka dia berarti bisa langsung pindah ke kolom berikutnya. Pindahin aja nih langsung. 2.025.000. Nggak ada masalah di situ. Nah, gini kan ya. Biasanya mungkin kalian langsung pindah ke akun cash in bank. Cash in bank, debit 180 juta, ketemu adjustment 6.270. Akunnya debit, ketemu debit, itu ditambah atau berkurang? Tambah. Tambah. Maka kalau ditambah hasilnya segini. Mungkin kalian biasanya mengisi seperti itu. Tapi saran kami, mulai besok kalau mengerjakan worksheet, jangan pindah-pindah hanya separuh, nak. Tuntaskan satu akun sampai sebelah kanannya full. Ingat, di sini saya ada pengingat bahwa kolom income statement hanya digunakan untuk mencatat akun berkepala 4 sampai 9. Sedangkan akun berkepala 1 sampai 3 masuknya ke balance sheet, ke yang paling kanan. Nah, akun petty cash kepalanya kan 1 nih depannya. Berarti dia masuk ke income statement atau ke balance sheet? Ke balance sheet. Oke, maka nanti begitu kalian mengerjakan worksheet, kerjakanlah 1 sampai mentok, sampai tuntas. Petty cash 2.025.000. Oh, dia masuknya berarti ke ujung. Nah, kayak gini, nak. Tuntas. Udah selesai. Akun kedua, cash in bank. Tadi nilainya 186 juta. Dia nggak mungkin masuk sini karena income statement untuk akun 4 sampai 9. Berarti masuknya sini. Tuntas. Marketable sama kayak gitu, tuntas gitu loh. Jadi bikinnya per akun. Bisa? Kebayang sampai sini? Ya, Bu. Nah, oke, saya beri contoh yang lain. Allowance nih kayak tadi. Allowance tadinya 4 juta, di AJP tadi kredit 1,4. Wah, kredit ketemu kredit bertambah atau berkurang? Tambah. Tambah. Nah, ingat ya, nak, worksheet itu 90% teknis. Jadi kalian jangan sampai salah. Kalian udah benar nih. Biasanya kesalahan yang sering kami temukan ya. Udah benar, Bu, nih 4 juta tambah 1,4 hasilnya 5,6. Tapi naruhnya di debit. Keliru. Sering tuh. Anak murid sering gitu. Jadi hasilnya pasti nggak balance. Padahal angkanya udah benar. Bener kok, Bu, 5,6 saya ngitungnya. Iya, nak. Tapi naruhnya di sini kamu. Jadi salah gitu. Jadi kalian harus teliti. Oh iya, ini kredit, ketemu kredit, udah dihitung tuh di kalkulator. Pas mindahin, dia naruhnya di sini dong. Kan salah. Gitu ya, harus teliti ya. Kayak gitu. Mari kita lihat akun yang saldonya berlawanan. Store supplies. Kayak tadi ini. Posisi debit. Di AJP, posisi kredit. Beda ya. Satu di debit, satu di kredit. Debit ketemu kredit. Oh, ini beda posisi. Kalau beda posisi berarti tidak mungkin ditambah. Pasti dia berkurang. 7.600.000 dikurang 4.600.000. Hasilnya adalah 3 juta. Terus 3 jutanya taruh mana, Bu? Debit apa kredit? Debit. Debit. Kenapa taruh debit? Karena debitnya lebih besar. Betul, pinter. Nah ini, jadi kalau ada pengurangan, lihat lebih besar yang mana. Kalau lebih besar yang debit, maka nanti selisihnya taruh di debit. Kalau lebih besar yang kredit, berarti selisihnya taruh kredit. Kayak gitu. Maka saya taruh di sini 3 juta. Nah, setelah 3 juta, jangan buru-buru pindah ke akun lain. Selesaiin sampai mentok. Gitu. Bisa ya? Kebayang ya nanti yang ngerjainnya ya. Karena ngerjain worksheet itu harus cepet, nak, harus 20 menit selesai kalau mau lulus ujian. Kalau lebih dari 20 menit, kalian tidak akan bisa mengejar untuk menyelesaikan laporan keuangan. 20 menit itu kalau belum latihan ya. Kalau saya biasanya ngasih target ke peserta 10-15 menit selesai. Akun sejahtera kan nggak banyak sebenarnya. Itu dengan asumsi 10 menit itu nggak pakai salah posisi debit kredit ya. Kalau pakai posisi debit kredit sih kayaknya bisa diperpanjang jadi 50 menit tuh. Karena
kalian akan butuh waktu lama untuk mencari salahnya di mana. Kalau ngitung cepat, tapi nyari, aduh salah saya di mana ya, itu lama. Oke, saya lanjutkan. Nanti kalian mengerjakan seperti itu. Satu persatu nih, kalian jumlahkan sampai, saya beri contoh sampai akun 3. Nah, akun 1 sampai 3 masuknya ke balance sheet. Maka dia di income statement, dia kosong tuh di awal. Sekarang kita akan memasuki perhitungan untuk akun nomor 4. Mulai dari sales. Ke bawah berarti kan 4, 5, 6, 8, 9 gitu ya. Oh, kalian ingat kembali. Oh iya, akun 4 sampai 9 itu masuknya ke income statement. Maka pastikan tidak ada yang masuk ke balance sheet. Dengan cara yang sama, tinggal kalian jumlahkan seperti tadi. Nah, sampai sini. Oke, maka sekarang sudah penuh semua kolom di worksheet, kecuali kolom jumlah menjumlahkan ini. Gitu ya. Tinggal jumlah-jumlahin aja kan yang belum? Nah, lalu bagaimana Bu cara menjumlahkan yang cepat? Biasanya anak murid itu di sekolah seringnya menjumlahkan dimulai dari kolom yang paling awal, yaitu kolom trial balance setelah AJP. Nah, ini tolong mulai diubah nih dari sekarang. Yang pertama dijumlahkan jangan kolom yang trial balance setelah AJP. Kenapa? Karena dia kan akunnya 1 sampai 9 ya. Nomor akun 1 sampai 9 itu banyak. Kalau di total bisa sekitar 50. Maka kalian akan butuh waktu lama untuk mengetik angka-angka tersebut di kalkulator. Kalian jumlahkan yang pertama kali adalah justru yang ada di sini. Nah ini, kolom income statement kalian hitung terlebih dahulu. Nih, kan cuma akun 4 aja kan? Akun 4 sampai 9 maksud saya. Cuma separuhnya. Kalian hitung berapa total debitnya, lalu hitung juga berapa total kreditnya. Sampai sini paham? Kan masih banyak yang kosong tuh, yang belum terisi. Tapi paling nggak langkahnya kalian tahu dulu nih. Hitung yang akun-akunnya lebih sedikit aja, biar nggak terlalu banyak pekerjaan teknis. Gitu. Lalu yang kedua, kalian hitung balance sheet. Kolom debitnya berapa, kolom kreditnya berapa. Kayak gitu. Kalau sudah, akan kalian lihat bahwa tidak ada satupun yang balance. Nih, nggak ada yang balance ya. Kenapa Bu? Kok nggak balance? Berarti saya salah ngitung dong. Gitu nggak? Nggak. Oke, kenapa bisa nggak balance? Kenapa harus tidak balance? Apa harusnya balance? Enggak, Bu, harusnya nggak balance. Harusnya tidak balance. Kenapa? Supaya tahu saldonya, saldo selisihnya itu sama atau enggak antara income statement sama balance sheet. Kalau sama berarti udah balance. Oh, oke. Terus selisihnya itu berarti angka apa dong, Nak? Rugi atau laba? Rugi atau laba. Rugi atau laba. Oke. Nah, dari kolom yang ada di worksheet ini, yang paling mudah untuk membaca perusahaan itu sehat atau tidak, kalian lihat dari income statement-nya. Di income statement ini kan isinya akun-akun nomor 4 sampai 9 atau disebut juga akun nominal. Nah, di situ ada 2 kolom debit dan kredit. Kolom kredit ini adalah kolom-kolom pemasukan. Kredit ini pendapatan, sedangkan kolom debit itu isinya pengeluaran. Contoh, beban, apalagi ya beban-beban isinya ada di debit, sementara income adanya di kredit. Maka ketika kalian jumlahkan, ternyata income, pendapatan, lebih besar dari beban. Kelihatan tuh, oh pendapatan saya 700 juta, beban saya 600 juta. Berarti saya ada selisih 1 juta nih, oh saya untung. Gitu kan ya? Memang harus ada selisih supaya perusahaan tersebut tahu laba atau rugikah yang sedang dialami. Gitu. Apabila kolom kreditnya lebih besar, maka artinya perusahaan tersebut pemasukannya lebih gede. Berarti dia untung. Nah, selisihnya 766.879 dikurang 658 itu adalah 108 juta. Nah, 108 juta ini Bu, naruhnya di mana ya Bu? Di pinggir, dia berdekatan atau yang berjauhan? Taruh di posisi yang kolomnya lebih kecil. 600 sama 700. Lebih kecil yang mana, Nak? Yang 600. Maka selisihnya taruh di kolom tersebut di bawahnya.
Gitu. Yang balance sheet juga gitu. Kan udah ketemu nih, beda, cari selisihnya. Selisihnya taruh di kolom yang lebih kecil, yaitu kolom kredit kalau di sini. Nah, hasilnya sama. Kalau hasilnya sudah sama, maka sebenarnya kalian sudah benar nih ngitungnya. Ngitung teknis memasukkan angka di kalkulator udah benar. Cuma masalah angka benar nggak nih sama kunci jawaban, itu beda cerita ya. Mudah-mudahan sih nggak masalah. Nggak salah. Oke, kalau sampai sini sudah sama, maka kalian tuliskan kembali angka di bawahnya. Jangan dihitung lagi ya nak, tapi langsung turunin aja. 766, 879 taruh di sini, pasangkan. Lalu yang balance sheet turunkan, pasangkan. Gitu. Jadi nggak usah ngitung 2 kali. Perhitungan kalian cukup sampai di selisih. Nah, setelah selisih tinggal tuliskan ulang di bawah. Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham. Paham ya? Walaupun yang menjawab hanya beberapa, saya asumsikan itu mewakili 166 ya. Nanti kalau ada sungkan untuk bertanya di forum besar, bisa bertanya di forum kecil pada saat diskusi nanti siang. Nah, ada 2 kolom nih Bu yang masih kosong. Ada yang udah diajarin Bapak Ibu guru di sekolah cara menghitung cepatnya gimana? Boleh berbagi di sini? Ini ngitung debitnya berapa ya? Gimana ya? Kreditnya berapa? Dari SMK Tarakanita mungkin udah pernah belajar cara cepat ngitung di trial balance AJP, debit total debitnya, total kreditnya, menghitungnya dari mana? Apakah dihitung satu-satu nih dari akun petty cash sampai akun terakhir income tax expense terus ditaruh sini. Biasanya begitu? Mungkin Oh enggak, ada yang geleng-geleng nih. Dari- Biasanya gimana nak? Mungkin kalau ini balance Bu. total balance sheet-nya ditambah sama di income statement. Oh, bentar, pelan-pelan. Gimana? Kalau yang ada di debit atau kredit balance sheet-nya dijumlah sama yang di income statement. Oke. Yang lain paham nggak? Saya sih paham. Paham. Coba dari SMK yang lain paham? Saya kasih contoh ya. Nih. Daripada kalian menghitung dari akun 1 sampai 9, kita pakai trik cepat, yaitu menjumlahkan yang posisinya sama, debit. Saya taruh di sini ya, debit. Saya kasih warna pink. Oh iya, kayak enggak. Pink udah dipakai ya, jangan deh. Jangan pink, saya kasih warna biru. Nah, biru debit. Untuk balance sheet saya kasih biru juga di debit. Nah, posisi debit income statement dengan posisi debit di balance sheet ini kalian jumlah. Nanti hasilnya sama. Taruh di sini. Nanti hasilnya ini. Dah, jadi nggak usah ngitung 1 sampai 9 lagi. Nah, sekarang tinggal 2 nih yang dikredit. Nah, yang dikredit ini saya kasih warna hijau biar kelihatan. Atau kurang ngejreng, oke saya kasih merah. Nah, merah kredit, kredit income statement dengan kredit balance sheet. Nah, sama-sama kredit, dua-duanya dijumlah. Hasilnya taruh di sini. Hasilnya pasti sama dengan yang di debit. Gitu. Pasti sama. Jadi gitu caranya. Atau kalau nggak percaya, masa sih Bu, kayaknya itu udah di-setting deh Excel-nya. Kita coba ya, nak. Saya hitung. Nih, sama dengan biru debit tambah biru debit di balance sheet, hasilnya 1763, oke, 973. Sekarang saya cari yang di Excel posisi sampingnya. Merah kredit tambah merah kredit. Hasilnya sama. Oke, gitu ya. Oh gitu, iya gampang. Mudah sekali, makanya worksheet itu harusnya nggak perlu lama. 15 menit selesai. Karena kalian nggak perlu buang-buang waktu menghitung akun itu lagi nggak usah. Jadi menghitungnya cukup sekali. Gitu. Paham sampai sini? Paham, Ada yang mau Bu. ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjut ke laporan utama, yaitu laporan keuangan laba rugi. Nah, ingat ya, dari worksheet ini kita ada 2 kolom yang dijadikan acuan untuk menyusun laporan keuangan, yaitu kolom income statement untuk menyusun laba rugi, lalu kolom balance sheet untuk menyusun laporan raca. Nah, di sini kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi formatnya tergantung perusahaan pakainya yang mana. Tapi umumnya kan multiple step. Tapi rincian di dalamnya seperti apa sebenarnya nggak ada aturan baku. Saya berikan contoh menggunakan format yang paling sederhana. Nah, saya mengacu pada neraca lajur karena isi income statement adalah akun 4-9, maka di sini saya kelompokkan per akun. Akun nomor 4, jadi langkah cepatnya besok gitu. Akun 4 kalian isi. Tinggal pindahin kan dari neraca lajur nih. Akun 4 mana ya? Oh ini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 5 akun ini, pindahkan dia ke laporan laba rugi. Beserta angkanya. Gitu. Bu, di neraca lajur itu akun nomor 4 itu ada 5, tapi posisinya beda-beda, Bu. Ada yang di debit, ada yang di kredit. Nah, inilah fungsi kalian harus hafal saldo normal. Akun nomor 4 itu saldo normalnya di kredit. Ini normal nih. Berarti yang 2 ini nggak normal. Nah, untuk membedakan gimana? Yang normal berarti biasa aja dong nulisnya. Yang nggak normal, kasih kurung. Gitu, nak. Kasih tanda, oh dia nggak normal, kasih kurung. Maka di laporan laba ruginya tampilannya seperti ini. Gitu. Misalnya, Bu, format laporan yang Ibu kasih kolomnya ada 3 loh, Bu, di sini. Ini kolom yang satunya buat apa, Bu? Misalkan. Ini bukan kolom debit kredit ya, Nak. Karena saya sering menemukan, oh kolomnya ada 2, berarti debit kredit. Salah. Laporan laba rugi itu adalah laporan yang menunjukkan berapa sih pendapatan, berapa sih pengeluaran, jadi total berapa sih labanya gitu. Maka apabila kolom yang nanti kalian terima formatnya seperti ini, terserah, nah dimanfaatkan saja, yang penting ada rincian satu-satu akun, lalu ada total, gitu aja. Jadi saya kosongin aja, Bu, yang kolom pertama ini, saya cuma mau pakai 2 aja, boleh nggak, Bu? Boleh, silahkan, nggak ada masalah. Yang penting ada rincian, ada total, gitu aja, ya. Lakukan hal yang sama untuk akun 5, akun 6, akun 8 sama 9. Sama gitu aja, Nak. Tinggal pindahkan akunnya, beserta nominalnya, lalu beri total. Ingat ya, kalau ada 2 posisi seperti ini, yang enggak normal, yang tidak normal, yang diberi tanda kurung itu, berarti dia selalu mengurangi ya. 725 tambah 8 juta tambah 2,5 juta dikurang 8,6 dikurang 9,8 kayak gitu, dikurang hasilnya berapa nih total akun nomor 4, taruh sini. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, lalu lakukan hal yang sama untuk akun nomor 5. Bu, ada yang nggak normal, kasih kurung, berarti dia nanti mengurangi total, taruh sini. Begitupun beban operasional akun nomor 6. Nah, satu lagi, saya memberi contoh, ini kata-kata pengantarnya ini dalam bahasa Indonesia. Boleh nggak sih, Bu, saya pakai bahasa Inggris? Boleh, nggak masalah. Misalkan mau ditulis, saya terbiasa pakai bahasa Inggris baik di sekolah maupun di rumah, Bu, misalnya. Nggak masalah, Nak, silakan tulis aja. Toh ini cuma pengantar kan? Yang wajib pakai bahasa Inggris itu yang mana? Nama akunnya. Nama akunnya, karena kebijakan PT Sejahtera, kantor kita bersama itu, karena kebijakannya pakai akun bahasa Inggris, maka di sini harus kita masukkan bahasa Inggris. Walaupun artinya sama, tapi kalian jangan suka pakai ide yang agak-agak absurd gitu. Misal, sales kan penjualan, saya tulis aja, Bu, penjualan biar yang baca ngerti. Jangan, Nak, nggak usah terlalu kreatif seperti itu. Oke, pakai yang sesuai kebijakan aja. Oke ya. Kenapa orang jadi di beberapa perusahaan besar, mayoritas sih lebih dari 50%, direksinya, direktur gitu ya, deretan direktur,
itu memang orang akuntansi. Dia biasanya rata-rata akuntan. Kenapa? Karena mereka bisa baca laporan keuangan. Coba kalian kasih laporan laba rugi ke orang pemasaran. Ngerti nggak tuh? Enggak, Nak. Jadi kalian harusnya bersemangat karena sudah posisi direktur sudah menanti. Direktur itu bisa baca laporan keuangan ke orang akuntansi kan? Ya kalau perusahaan-perusahaan besar, karena saya sedang penelitian, mayoritas memang orang akuntansi karena mereka paham, nggak dijelasin pun mereka paham, cuma lihat laporan kayak gini. Oh iya, berarti saya laba nih 108. Ini pakai bahasa Indonesia ya. Kalau pakai bahasa Inggris juga nggak ada masalah gitu loh, mereka paham. Oke, itu ya untuk laporan laba rugi. Jadi disarikan per kelompok, akun 4, akun 5, lalu akun 6, terakhir akun 89 ini saya gabung karena ini kan pendapatan dan beban lain-lain non operasional. Jadi saya gabungin aja. Akun 8 ada berapa, akun 9 ada berapa, lalu kita kurangkan hasilnya seperti ini. Nanti dapat laba bersih. Nah, akun 4, total akun 4 ketemu total akun nomor 5 itu dikurangi ya. Ini disebut dengan laba kotor. Ini dikurangi. Oke. Lalu hasil ini hasilnya disebut dengan laba kotor. Karena laba tersebut belum dikurangi beban-beban. Lalu kita dapat nih total beban. Maka ini mengurangi laba kotor. Laba kotor dikurangi beban-beban, hasilnya adalah laba operasi. Jadi dari kegiatan utama perusahaan kita yang jual beli handphone itu, kita dapat laba 134 juta. Dari pendapatan lain-lain, ternyata kita bukan laba, tapi kita rugi 25 juta. Nih kan dalam kurung hasil pengurangannya. Maka laba bersihnya, total laba yang diterima perusahaan tersebut adalah laba operasi dikurangi dengan laba atau rugi lain-lain. Hasilnya seperti ini. Yang harus dijadikan patokan adalah angka laba tersebut harus sama dengan yang ada di neraca lajur yang sudah kalian hitung tadi nih. Tuh. Harus sama, Nak. Kalau beda, Bu, kalau beda berarti kalian salah hitung. Salah memindahkan angka 108759488. Harus sama. Gitu. Oke ya. Jadi kalau ada peserta ujian ngitung neraca lajurnya benar, tapi laporan laba ruginya salah. Itu kemungkinan dia lagi buru-buru ngerjainnya sehingga keliru. Nah, mulai dari sini salah ngitung misalkan, gitu, kesalahan teknis. Tapi tetap ya, Nak, walaupun nanti pada saat ujian kalian menghitung ternyata nggak sama, Bu, sama neraca lajur. Bisa jadi itu hanya kesalahan teknis. Kalian santai, rileks, ulang pelan-pelan. Gimana caranya neraca lajur ini angkanya harus muncul seperti yang ada di sini. Mungkin lupa di sini tandanya kurung, tapi kalian menghitung di kalkulatornya malah ditambah, padahal harusnya dikurang. Gitu aja. Kalau 5 menit kalian belum ketemu juga angkanya masih beda juga sama neraca lajur, saran saya lewatin, udah tinggal. Langsung beralih ke laporan berikutnya, karena akan habis waktu kalian di sini. Gitu. Yang penting angka-angka ini sudah masuk semua, kalau masalah keliru ngitung itu urusan belakangan, karena kan ngitungnya nanti gini, sales benar, 1, freight collected betul, 1, 2, 3, 4, 5, ini udah 5 poin. Kalau salah di sini, hilang 1 poin kan? Kalaupun cuma salah di penjumlahan-penjumlahannya saja, kehilangan berapa poin sih? Paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 100 poin, dikurang 7 kan masih 90-an, nggak apa-apa. Gitu. Kita main strategi kalau uji sertifikasi itu. Oke ya, sampai sini paham? Saya lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Nah, ini laporan yang paling mudah, hanya butuh sedikit memindahkan data. Jadi kalian di sini laporan perubahan ekuitas adalah memindahkan akun nomor 3. Nah, saya kasih keterangan ya. Di sini isinya akun nomor 3 aja. Nah, akun nomor 3 itu isinya adalah, sebentar, saya pindahkan dulu. Akun nomor 3 itu cuma ada 1, 2, 3, 4. Oke, income summary ini hanya akun pelengkap ya, dia tidak masuk ke laporan keuangan. Nah,
yaitu common stock, return earning, sama dividen. Dividennya kita taruh di sini. Jadi kita pecah menjadi 2. Common stock itu kan saham. Kalau tidak ada transaksi pemecahan saham atau pembelian saham, maka dia tidak akan berubah. Jadi kalian lihat di awal trial balance ini nih, trial balance 31 Desember yang awal, berapa sih common stock saya? 400 juta. Oke, 400 juta, masukkan ke sini. Lalu return earning, masukkan juga angkanya dari situ. Lo kalian jumlahkan ke samping. Ini dijumlah ya ke samping. Oke. Laba bersih, net income, kalian ambilnya dari mana? Dari laba rugi yang barusan kalian hitung. Dari sini. 108, 759, 488. Pindahkan ke sini. Bu, kalau tadi ceritanya saya di Lacalajur dapat angka 108 juta. Tapi begitu saya masukkan ke dalam laporan laba rugi, saya nggak nemu, Bu, angka ini. Saya dapatnya jadi 105 juta misalkan. Nanti yang saya masukkan ke laporan perubahan ekuitas yang mana? Yang mana, Nak? Yang laporan laba rugi atau yang neraca lajur? Yang laporan laba rugi. Contoh ya, nih saya ulang ya pertanyaannya ya. Neraca lajurnya udah bener nih. Neraca lajur sudah betul. Antara selisih income statement dan selisih balance sheet ini udah menunjukkan angka 108 juta. Udah bener kan ya? Lalu begitu kalian pindahkan ke kolom laporan laba rugi, ternyata kalian salah ngitung atau gimana itu di kalkulator nemunya angka 105 juta, bukan 108. Jadi kalian di sini 105 nih. Nah, yang kalian pindahkan ke laporan ekuitas itu yang 108 atau yang 105? 108 ya, walaupun di sini menunjukkan 105, kalian kan tahu ini saya salah. Saya tuh salah ngitung, mungkin saya salah pencet di kalkulator, saya nggak tahu salah saya di mana. Tapi yang jelas saya tahu bahwa laporan laba rugi saya harusnya menunjukkan angka 108, tapi ini hitungan saya malah 105. Maka kalian patokannya kembali ke neraca lajur. Taruh laba yang benar di sini, masukin gitu ya. Jadi kita mempelajari trik-trik kalau nanti ngeblank di tengah jalan. Masukkan aja dari neraca lajur. Kalau urutannya sudah benar sih nggak ada masalah. Dari sini kalau udah betul sudah sama dengan neraca lajur, langsung masukkan ke kolom return earning. Nah, setelah dimasukkan ke sini, jumlahkan ke samping. Tinggal pindahin ya, karena dia sendirian. Ini kan 0. 0 tambah 108 tinggal pindah ke sini. Dividen. Dividen itu ada nggak? Kalau nggak ada, jangan ditimbulkan. Jadi kalaupun dividen nggak ada, tapi udah ada tulisan dividen di sini, kalian bisa tulis 0. Nah, kalian lihat di neraca lajur kalian, ada nggak sih dividen angkanya, nominalnya? Kita cek sampai akhir, oh ternyata ada 40 juta. Posisinya tapi debit, Bu. Oh, dia nggak normal. Kan normalnya kalau akun nomor 3 itu di kredit. Oh, dia di debit, Bu. Berarti dia nggak normal. Kalau nggak normal, berarti dia mengurangi. Masukkan, kasih kurung. Kayak gitu. Jadi aslinya kan gini ya. Ini belum ada. Tulis di sini, lalu jumlahkan ke samping. Sebenarnya kalau kalian sambil ngisi format manual lebih enak ya. Jadi kalian kan nggak perlu buang-buang waktu terlalu banyak nanti untuk mengisi format berkali-kali, dan biar nggak ngantuk dengerin saya ngomong. Sambil lihat, dengerin, catat gitu. Nah, lalu kita hitung saldo per akhir tahun 31 Desember 2018. Nah, kalau ini menjumlahkannya dari atas. 400 juta nggak ketemu siapa-siapa, 400. Return earning dari awal 330 tambah laba dikurang dividen 398. Total sama, tambahkan kurangkan dividen 798. Nanti angka ini nih yang paling bawah akan kalian pindahkan ke neraca. Gitu. Jadi nyambung. Laba neraca lajur pindahin ke laba rugi pindahkan ke laporan perubahan ekuitas pindahkan ke neraca. Nah, neraca tampilannya seperti ini. Kita pakai istilahnya masih neraca ya, karena untuk
anak SMK bahan pengujiannya itu menggunakan standar akuntansi keuangan etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi kita masih menggunakan istilah neraca. Kalau untuk perusahaan-perusahaan publik yang go public itu yang ada di Bursa Efek itu sudah menggunakan istilah laporan perubahan posisi keuangan karena standarnya pakai IFRS yang internasional gitu. Nah, seperti saya kembali ke neraca lajur, di sini ada kolom balance sheet. Nah, akun-akun yang ada di balance sheet inilah yang kalian pindahkan ke dalam neraca. Akun dengan nomor 1 sampai 3. Tinggal dikelompokin aja, Nak. Masukkan angkanya. Kelompok akun nomor 1, sebentar. Akun nomor 1, current asset, jumlah. Others, gitu. Sesuai kelompoknya aja. Utang, akun nomor 2, lalu ini akun nomor 3 nih yang tadi. Jadi nggak ada akun dividen lagi ya. Nih, yang masuk berarti kan cuma 2 nih. 400 juta common stock, return earning 398, masukkan. 400, 398, lalu total. Gitu. Hasilnya harus selalu sama. Gitu. Angkanya dari mana ini tadi? Angka-angka dari angka-angka untuk laporan balance sheet sumbernya dari mana, Nak? Neraca lajur. Oke, neraca lajur. Sebelah kiri kelompok aset itu akun nomor 1, sebelah kanan kelompok utang dan modal akun nomor 2 nih, 2. Lalu ini kolom nomor 3. Bu, saya nggak hafal Bu nama akunnya. Atau takut kesalahan gimana Bu? Di daftar akun ada. Atau di neraca lajur juga ada kan nih urutannya. Tuh, tinggal dipindahin aja. Gitu. Lalu di sini misalnya, Bu, saya kelewat nih ada employee receivable 500.000 tapi saya lupa ketinggalan. Boleh diselipkan ditaruh di bawah nggak? Boleh, asal masih di kelompoknya ya. Jangan menyelipkannya di kelompok aset tetap, itu nggak bisa. Tapi bisa ditaruh misalnya di bawah fed in, itu boleh, nggak apa-apa. Gitu. Untuk laporan neraca ini cukup? Kalau cukup, saya lanjut ke materi terakhir. Cukup? Oke, saya lanjut materi yang berikutnya itu jurnal penutup. Seperti tadi saya bilang ya, arus kas tidak kita bahas karena waktunya kurang, tapi nanti akan saya berikan, kami tim narasumber akan memberikan kunci dan langkah-langkah pengerjaannya untuk dipelajari nanti di sekolah bersama Bapak Ibu gurunya. Gitu. Nah, jurnal penutup ini yang terakhir, paket terakhir maksudnya, karena ada 2 format lagi. Closing journal diisi di akhir periode untuk menutup akun-akun nominal. Akun nominal itu adalah akun yang kepalanya 4 sampai 9. Berarti mengambilnya dari kolom income statement ya. Nah, saya munculkan nama akunnya, ini kolomnya masih kolomnya yang berwarna kuning. Cuma ada 2 posisi, debit atau kredit. Supaya akun bagaimana sih Bu menutup akun? Menutup akun itu adalah menjadikannya bersaldo 0. Contoh, sales saldonya 725 juta. Posisi kredit. Maka kalau mau ditutup, ya berarti dia nggak boleh muncul 700 juta, munculnya harus 0. Supaya 0, 725-nya yang posisi kredit, kita balik. Jadi posisinya debit. Begitupun akun yang didebit. Contoh, cost of goods sold, posisinya debit. Harus di-nolkan. Oh berarti supaya 0, kan harus dikurangi tuh. Untuk mengurangi, maka posisinya harus dibalik jadi kredit. Maka kita lakukan pembalikan akun itu di jurnal penutup. Nah, yang pertama adalah kita tutup semua. Saya nggak bicara nomor ya. Semua akun yang dikredit. Kalian lihat di neraca lajur, kolom income statement. Ketika saya bicara semua, maksudnya hanya semua yang ada di kolom income statement ya, bukan semua yang ada di neraca lajur.
kolom income statement semua akun yang ada di posisi kredit. Saya hitung nih. 1 sales, 2 freight collected, late fees collected, 3, 4, 5, oke. 5, 6, ada 6 Bu. Oke, ada 6 ya. Maka saya tulis di jurnal penutup ada 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Udah nih. Karena dia di neraca lajur posisinya kredit, maka saya tutup dengan menaruhnya di posisi debit. Oke, sampai sini paham? Paham, oke. Lalu akun penutupnya apa, Bu? Nah, akun penutupnya yaitu income summary atau ikhtisar laba rugi. Ini udah rumusan dari sana menggunakan akun income summary. Lalu kita masukkan saldonya yaitu 766.879. Dari mana angka ini? Kalian tidak perlu menjumlahkan lagi dari sales sampai sini. Kelamaan, nggak cukup waktunya. Langsung pindahkan saja dari neraca lajur. Kan tadi kita bicara kredit nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, udah 6 akun. Kan sudah ada di bawahnya tuh saldo. Oke ya, di bawahnya sudah ada saldo akun kredit, maka tinggal pindahkan saldo tersebut ke akun income summary. Oke, kebayang sampai sini? Oke. Yang kedua adalah kita menutup akun yang di debit. Semua akun yang di debit yang ada di income statement, kalian pindahkan posisinya menjadi kredit. Nih, kalau ada yang terlewat seperti tadi, nggak apa-apa diselipkan di akhir. Lalu tutup ke akun income summary. Karena dia dibalik dari debit ke kredit, maka posisi debitnya kan kosong nih. Nah, kreditnya, debitnya kalian tulis income summary, kalian masukkan angka total penjumlahan akun debit itu, nggak perlu dihitung lagi, tapi langsung pindahkan dari sini, nak. Nih dari sini. 658, 119, 512. Kayak gitu. Kan sama. Jadi untuk menutup akun yang di kredit dan menutup akun yang di debit itu tidak perlu pakai kalkulator. Itu cuma pakai pulpen. Karena nggak ngitung sama sekali. Berikutnya adalah menutup akun income summary. Menutup akun income summary ini maksudnya menutup 2 akun di atas. Income summary kan 2 nih. 1 di kredit, 1 di debit. Nah, selisihnya kita tutup. Selisihnya di mana, Bu? Selisih itu pasti nilainya adalah angka laba. Gitu. Nah, kita tutup dengan cara seperti ini. Kalau dia laba, masukkan ke akun return earning. Kalau dia rugi, return earning-nya kita kurangkan, kita taruh di debit. Gitu. Ini saya tulis angka laba ya. Oke. Yang terakhir adalah menutup dividen. Menutup dividen yaitu kita lihat posisi di neraca lajur, dividen itu posisinya adalah akun nomor 3, berarti adanya di balance sheet, dividen debit. Oke, kalau ditutup berarti dibalik, jadi kredit. Pasangannya karena dia akun nomor 3, dia mengurangi laba. Tutup ke akun return earning. Kayak gitu. Kalau sudah silakan dijumlah. Menjumlahkan inti-intinya aja ya. Ini tambah ini, tambah income summary, tambah 40 juta, hasilnya 1.573.578. Oke, 758. Jurnal penutup cukup? Dari YPR ada hadir? Apakah jurnal penutup cukup? Cukup. Oke, bisa dipahami, Nak? Bisa. Oke, dari Purnama 2 ada? Ada, Bu. Oke, jurnal penutup sudah cukup atau perlu saya ulang? Cukup. Oke, cukup ya. Kenapa? Cukup. Oke, cukup. Kalau cukup, kita masuk ke format terakhir, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutup, post closing trial balance. Di sini kolomnya berisi nomor akun, nama akun, posisi debit dan kredit.
Tadi di jurnal penutup kita seluruhnya menggunakan akun-akun yang ada di income statement nih, yang ada di kolom income statement. Maka kalau neraca saldo setelah penutupan, kita menggunakan kolom yang sampingnya, kolom dari balance sheet. Akun 1 sampai 3. Caranya, kalian cukup memindahkan saja akun tersebut apa adanya. Contoh, petty cash, debit 2.025.000. Ya udah, pindahin langsung. Mana ya tadi ya? Nih. Petty cash 2.025.000, debit nggak dibalik ya, Nak, apa adanya aja. Ini format terakhir. Lalu berikutnya cash in bank debit 186, pindahin lagi. Debit 186 dan seterusnya sampai akun yang terakhir yaitu return earning. Semua jadi dipindahin aja, hanya memindahkan persis apa adanya, kecuali satu akun ini, return earning. Return earning tidak boleh mengambil nilai dari neraca lajur karena dia nggak update kalau di situ. Return earning di neraca lajur kan masih 330. Kalian kan sudah membuat laporan ekuitas nih. Ada return earning di sini nih, saldo akhirnya 398. Ambilnya dari sini ya. Bukan 798 ya. Kita bicara akun return earning, bukan total ekuitas. Kalau total ekuitas sudah gabungan dengan common stock. Kalau return earning hanya return earning setelah dikurangi dividen. 398 aja masukkan ke sini. Oke. Sampai sini paham? Paham nggak, Nak? Paham, Bu. Paham. Jadi gimana? Neraca saldo setelah penutupan, cara mengisinya datanya dari mana? Dari worksheet balance sheet. Worksheet, Bu. Dibalik nggak? Enggak. Nggak. Tulis apa adanya ya. Oke. Ya. Tulis semua akunnya kecuali akun return earning. Sumbernya bukan dari neraca lajur, tapi dari laporan perubahan ekuitas. Dividen perlu ditulis nggak, Nak? Dividen. Kan kita ada akun dividen tuh, perlu ditulis nggak? Enggak, Bu. Kenapa? Karena udah ditutup, Bu. Oke. Dividen atau drawing itu tidak perlu muncul lagi. Karena dia sudah ditutup. Jadi kalau dia sudah ditutup kan saldonya sudah 0. Kalau akun 0 sebenarnya nggak usah dimunculin di sini, nggak apa-apa nih kayak gini nih. Marketable sebenarnya nggak muncul juga nggak apa-apa. Gitu. Oke ya, dividen atau drawing tidak ada lagi nanti yang muncul di neraca saldo setelah penutupan. Jangan lupa nanti ditutup. Dijumlahkan debit dan kreditnya nanti hasilnya sama. Gitu, Nak. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Atau mau langsung buru-buru praktek? Oh ya, saya tanya nih. Ada yang sudah mengerjakan AJP sesi laporan keuangan nggak? Kemarin kan kalian praktik mandirinya mengerjakan jurnal dan buku besar tuh untuk PT Sejahtera. Itu sudah semua dikerjakan? Sudah dikerjakan paling tidak ya? Ada sampai tuntas atau masih dalam proses? SMK 15 sudah ngerjain semua? Atau ada yang masih dalam proses untuk PT Sejahtera jurnal dan buku besar? Dalam proses, Bu. Oke, ada yang masih dalam proses. Oke, nggak apa-apa. Adakah yang sudah mulai mengerjakan laporan keuangan, sesi laporan keuangan, yaitu mulai dari AJP sampai sekarang? Mungkin berinisiatif di rumah ngerjain duluan. Apakah ada? Belum. Belum, oke. Berarti kalau belum, nanti praktik mandiri kalian setelah saya selesai, kita keluar dari room meeting ini, kalian akan melanjutkan pekerjaan jurnal dan buku besar yang kemarin, yang PT Sejahtera. Lalu kalau sudah, kalian lihat soal PT Sejahtera sesi laporan keuangan yang tadi saya tayangkan, yang ada ayat jurnal penyesuaiannya, lalu mulai dikerjakan ya. Mulai dari AJP, neraca lajur, laporan keuangan. Laporan keuangannya laporan laba rugi,
laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, lalu jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Memang ini sengaja saya rencananya akan menyelesaikan lebih awal karena target kami kalau laporan keuangan itu diuji durasinya 2,5 jam. Jadi harusnya sampai jam 12 udah selesai nih, gitu. Kita asumsikan kita sedang bersimulasi ujian sertifikasi. Jadi nanti pukul 1 pada saat diskusi, saya dan narasumber yang lain akan mencocokkan kunci jawaban. Ini kan separuhnya udah tayang ya, kalian udah lihat. Saya dan teman-teman narasumber ingin melihat hasil praktek mandiri kalian. Jadi nanti kami mohon ditayangkan atau nanti disesuaikan dengan kondisi apakah perlu untuk di submit di GCR atau tidak. Gitu ya, nanti jam 1 kita bahas di room masing-masing. Gitu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan terkait PT Sejahtera atau UD Multipersada yang sedang dalam proses pengerjaan? Bu, Ya, silakan. PPT yang tadi boleh di-share di GCR nggak? Oke, PPT yang sedang saya tayangkan tadi ya, yang laporan keuangan, nanti akan saya share setelah materi ini di GCR seperti biasa. Gitu ya. Oke, kasih Bu. Sama-sama. Oke, ini ya PPT yang sedang tayang ini sudah muncul di layar kalian? Sudah Bu. Oke, ini ada langkah pengerjaan worksheet, contoh-contoh perhitungannya, trik-triknya, yang tadi debit tambah debit, sudah ada. Contoh yang angka-angkanya, laporan laba rugi, nanti ada beberapa penekanan ada di kotak, seperti ini nilai laba bersih akan sama dengan selisih di worksheet. Laporan laba rugi, lalu ada laporan perubahan ekuitas. Jadi untuk laporan keuangan sebenarnya di PPT itu sudah ada ya, kalau dilihat itu bisa disalin sebenarnya. Tapi kalau kalian mau untuk berlatih, kami akan sangat mengapresiasi. Laporan laba rugi, lalu laporan neraca, laporan arus kas, ini mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk membahas di pelatihan yang lain mungkin atau bagaimana gitu ya. Karena kalau sekarang nggak bisa, dan nanti apabila dalam durasi pelatihan yang 5 hari ini ternyata tidak bisa saya mengupload, saya dan tim tidak bisa mengupload langkah-langkah pengerjaan arus kas, maka nanti akan kami kirimkan step by step-nya melalui Bapak Ibu guru pendamping ya. Jadi nanti bisa ditanyakan ke Bapak Ibu gurunya apakah narasumber sudah memberikan langkah-langkah pengerjaan laporan arus kas. Seperti itu. Lalu jurnal penutup juga di sini sudah ada ya keterangannya. Langkah pertama ambil dari kolom income statement dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Nah, di sini juga ada khusus untuk neraca saldo setelah penutupan untuk akun return earning ambil saldo dari laporan perubahan ekuitas. Jadi untuk poin-poin penting insya Allah semua sudah disediakan. Kalau ada yang masih belum jelas dari slide ini bisa ditanyakan ke narasumber yang berlima itu. Kan ada nomornya semua di situ. Lalu nanti tugas mandiri kalian akan ditayangkan di GCR. Tugas mandiri itu penugasan itu kan berarti UD Multipersada ya. Itu bisa dikerjakan nanti lanjut semua. Tapi laporan arus kas tidak perlu dibuat ya Nak. Karena tidak kita bahas juga maka tidak perlu dikerjakan. Jadi semuanya disusun dari jurnal penyesuaian sampai dari saldo setelah penutupan kecuali laporan arus kas. Itu tidak perlu dikerjakan. Oke, jadi nanti setelah materi ini kita meninggalkan room, kalian lanjutkan PT Sejahtera ya, bukan UD Multipersada. Nanti jam 1 kita akan bahas yang sudah kalian kerjakan, apabila ditemukan kesulitan, kita bahas kesulitan-kesulitannya seperti apa. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terkait teknis maupun materi. Pak, saya mau bertanya Pak. Iya boleh, silakan.
Untuk media pengerjaannya kan ini manual, Kak. Iya. Kemarin juga dari sempat teman saya juga ada yang udah nanya kalau pakai Mm-mm. pensil itu boleh gak, Kak? Kan Kakak bilang boleh kalau Mm-mm. misalnya untuk khusus praktek mandiri menggunakan pensil. Kalau Mm-mm. misalnya saya jurnal sampai trial balance itu terlanjur pakai ballpoint, apakah saya boleh meneruskan menggunakan pensil, Kak? Makasih. Boleh, nggak apa-apa, itu kan teknis. Jadi gini, pada prinsipnya kalau pulpen atau pensil, selama itu masih mengerjakan PT Sejahtera itu bebas. Mau pakai pensil atau pulpen ataupun gabungan keduanya nggak apa-apa. Itu kan latihan ya, kita latihan mandiri. Artinya kalau dalam pembelajaran resmi, kalau tatap muka itu bukan yang menjadi acuan penilaian utama. Jadi nggak apa-apa. Kalau kamu udah terlanjur pakai pulpen, terus kayaknya kurang nyaman mau pakai pensil aja biar kalau ada kesalahan lebih mudah menghapusnya, silahkan, nggak apa-apa. Tapi untuk UD Multipersada, karena sudah diberikan durasi yang agak panjang, toleransinya kan dari hari Senin sampai hari Jumat sore tuh, kami para narasumber mensyaratkan ngerjainnya pakai pulpen. Anggap aja lagi ujian. Jadi kalau pakai pulpen kan kalian biasa ada kecenderungan untuk lebih hati-hati, biar nggak salah, biar nggak pakai tip X gitu ya. Tapi kalaupun terjadi kesalahan, silahkanlah di tip X aja, nggak apa-apa, di label. Ya intinya sih pakai pulpen gitu. Kami ingin melatih kecermatan dan ketelitian juga. Apalagi mungkin di sekolah sudah biasa ya pakai pulpen, maka sekarang menjadi ajang pembuktian juga gitu. Itu ya, Sejahtera boleh pulpen, boleh pensil, boleh gabungan keduanya. Kalau udah Multipersada wajib pakai pulpen. Pulpennya warna apa? Pilihannya kalau nggak hitam ya biru. Gitu. Kalau mereknya bebas. Ada lagi? Apa cukup jelas jawabannya? Jelas, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Banyak, Kak. Sama-sama. Nah, ya nanti kemungkinan tadi sudah saya sampaikan di awal ada perbedaan nomor akun dan nama akun kalau nggak salah ya. Kemarin sudah ada yang japri saya menemukan ada yang beda nih Bu akunnya. Nah, itu yang pakai salah satu yang penting konsisten. Lalu apabila ada perbedaan kolom-kolom silakan pakai yang lebih memudahkan kalian. Intinya tidak menambah kolom kalau tidak ada gitu. Kayak kemarin kolom jurnal umum ya, kan dari format dari kami agak sedikit berbeda, ada kolom deskripsi tambahan. Nah itu boleh digunakan, boleh tidak. Tapi yang jelas tidak boleh kalian tambahkan kolom lagi. Gitu. Untuk laporan keuangan, format neraca lajur itu seingat saya itu dicetak dalam kertas legal. Tapi apabila kalian bisa mencetaknya dalam kertas A4, maka itu boleh saja, tidak apa-apa. Lalu misalnya nih Bu, saya nyetaknya terlalu besar, jadinya beberapa halaman yang harusnya cuma selembar, misalkan laporan laba rugi harusnya kan selembar, saya jadi 2 lembar, apakah itu boleh? Boleh, nggak apa-apa, teknis. Nanti jangan lupa lapor PT UD Multipersada itu hasil pekerjaannya di foto atau menggunakan cam scanner gitu ya, dijadikan PDF lalu nanti disubmit ke assignment yang sudah ditayangkan kemarin gitu. Cukup? Kalau cukup saya kembalikan ke panitia untuk menutup hari ini. Maaf, saya ingin bertanya lagi. Oh iya, boleh, silakan. Kan kakak bilang kalau misalnya ada format yang kotak kurang itu sebaiknya tidak usah ditambahkan lagi kan, Kak? Oh iya. Terus? Tadi kakak bilang. Jadi saya lagi lihat neraca lajur, ini ada yang kurang gitu, Kak. Kayak harusnya kan ada tiga kolom kosong di bawah, ini cuma 1, itu boleh kita tambahin sendiri ya, Kak? Oh, kalau terkait kayak gitu ya, iya boleh, nggak apa-apa. Kalau memang ternyata format dari kami harusnya ada 12 baris, dari kami cuma 9 baris, dan 3 baris itu kan berarti harus ditambahkan, ya udah itu ditambah, nggak apa-apa. Atau contoh kemarin ada yang bertanya pada saya untuk rekapitulasi jurnal. Bu, ini kan cuma ada sales, purchase, cash disbursement, cash receipt, sama general. Sementara di PT Sejahtera kan ada petty cash journal. Boleh nggak rekapitulasi petty cash journal kami tambahkan sendiri di bawahnya? Boleh, nggak apa-apa, silakan.
Itu berarti kami yang terlupa untuk menulis petty cash journal recapitulation. Nggak apa-apa nak. Itu. Yang tadi neraca lajur berarti kalau di situ harusnya penjumlahan tuh di kolom paling bawah ada 3 baris, kami baru menyiapkan 1 baris. Oke, boleh nggak apa-apa. Maksud saya penambahan itu misalnya penambahan dalam hal kolom debit kreditnya kan tadi udah dibuat neraca lajur 10. Nah, ini kalian tambahin jadi 12 gitu tuh nggak usah. Gitu ya. Misalkan di sekolah diajarinnya 12 atau di sekolah diajarkan yang cuma 8 kolom atau 6 kolom, maka mohon menggunakan format yang dari kami yang 10 kolom. Kalau masalah barisnya kurang, silakan itu boleh ditambah. Oke, ada lagi? Saya ingin bertanya, Ya, boleh, silakan. untuk yang udah multi itu kan akunnya beda ya sama PT Sejahtera. Sedangkan kemarin waktu saat ngeprint itu diperintahkan untuk dicetak angka 2. Kalau misalnya di bagian neraca saldo sama neraca yang balance sheet itu pasti kan formatnya sama tuh Bu, tapi akunnya beda. Kalau kita pakai itu aja boleh nggak? Atau harus boleh? Pakai itu aja nak. Saran saya pakai itu aja. Cuma akunnya dikoreksi, di tip X atau di label gitu aja yang sederhana. Kan nggak banyak toh yang beda. Kalau berarti akun yang nggak ada saldonya itu di-strip aja atau gimana Bu? Kalau akun tersebut dipakai di UD Multi Persada tapi tidak ada saldonya, itu biarkan saja dia tetap ikut. Gitu. Tapi kalau akunnya memang nggak ada, tidak dipakai, sama sekali di daftar akunnya tuh nggak ada tuh itu, maka boleh dihapus saja. Dicoret boleh. Nggak apa-apa. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, itu misalnya yang sudah terlanjur mencetak 2, atau misalkan ada peserta lain yang seneng banget nih megang laptop, mau ngerjainnya di Excel, diedit dulu akun-akunnya yang sesuai dengan UD Multi Persada, lalu baru dicetak, apakah itu boleh? Boleh, tidak apa-apa nak, itu pun boleh. Jadi merapikan sesuai dengan kebutuhan, dibuat di Excel, lalu di print, lalu dibagikan ke teman-temannya, itu pun sangat boleh, nggak ada masalah. Gitu. Oke, karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan dari para peserta, saya asumsikan semua insya Allah materi tersampaikan dan bisa tercerna, walaupun mungkin pasti untuk pendalamannya perlu dilakukan latihan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Nanti setelah room ini ditutup, saya akan coba upload ke GCR ya, paparan ini nanti akan ada di topik paparan narasumber. Terima kasih, selamat mengerjakan laporan keuangan PT Sejahtera. Kita berjumpa lagi pukul 1 untuk forum diskusi bersama narasumber masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.